Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Dan ya teman saya tetap bersama dengan Bung Roni Pangemanan. Oke. Selamat malam Bung. Selamat malam, Boy. Sehat kah hari ini? Ya harus ini? Walaupun agak capek ya, tapi harus sehat lah, Boy. Kadang tuh ada capek fisik, ada capek hati. Betul. Kayaknya ini dalam suasana seperti ini capek hati kayaknya. Tapi Bapak tetap ya berseri-seri. Harus. Bung, malam ini kita ditemani teman lama kita juga. Ya. Terakhir kita mungkin tahun lalu kita ada di film lama, ini ya. ya. Kita hadirkan kembali. Nah ini baru striker nomor 9 Bung. Itu nomor 9 ya. Striker nomor 9. Ya. Kita akan cari-cari striker nomor 9 gitu kan. Belum ada ya? Belum ada ya di timnas. Nah kita hadirkan di forum inilah striker nomor 9 kita. Bung Ferry Sandria. Apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat, Bung Boy. Iya, kelihatan sekali. Masih tetap terjaga ini, Mantap, Bang Roni juga sehat. Siap. Masih tetap terjaga kan? Karena kebanyakan juga kita lihat mantan-mantan kok agak mulai lebar gitu ya. Kalau Tapi ini Bung Ferry Itu harus penting, harus Hampir penting. tiap minggu melatih terus. jaga kondisi kalau orang bilang. Jaga kondisi. Oke. Bung Ropan masih terkait dengan capek hati tadi. Oke lah, kita bicara mengenai pasca Patrick Kluivert. Yuk. Ya kan, oke kita sudah lihat bagaimana kiprah dari tim pelatih sudah diputuskan. Tapi saya ingin tanya ke Bung Ropan, dalam waktu 10 bulan diberikan kesempatan, ada 8 kali laga, Ya. ya kan, 3 kali menang loh Bung Iya, Ropan, 1 kali imbang, 4 kali kalah, Iya. ya, 1 kali seri. Apakah ini menjadi parameter yang kuat bahwa kita mengatakan, oh, oke, selesai, kita berhentikan, kita hentikan kontrak kita dengan Bukan Patrick sebuah hal yang mengejutkan buat saya ya. Saya pikir wajar kalau federasi mengambil keputusan itu, karena kan semua ada di federasi yang menilai. Kalau 8 pertandingan, saya pikir dia juga di Demisport terakhir sebelum ke Indonesia, di Adana Demisport di Liga Turki, Ya. itu cuma 6 bulan. Oh, spesialis short time kayaknya Short time. ya PK ini. Iya kan? Di Curaçao juga sama kan? Iya. Jadi dia memang cepat untuk diberhentikan. Tentunya ada alasan kuat. Kayak bukan karena juga desakan dari Indonesia yang begitu kuat ketika Iya, kita iya. gagal ya di 2 pertandingan putaran keempat lawan Arab Saudi dan Irak. Tapi melihat memang kinerja dia memang agak sulit. Ya kalau kita bisa melihat ya dari ini. Bagaimana kalau kita mengesampingkan dengan 2 pertandingan FIFA Matchday, kalau di putaran ketiga dan putaran keempat kan kita kebobolan sampai 15. Pada 15 gol Statistik kebobolan. 15 gol. Iya kan? Kecuali ada 2 gol yang 3 gol yang dibuat oleh Romani lawan Australia, lawan Bahrain dan lawan Cina. Dan ada 2 gol di putaran keempat dari Kevin Dix, 2 penalti. Jadi ada 5. Jadi kemasukan 15. Jadi kita kemasukan dan kita bisa memasukkan 5 gol. Jadi mungkin dari situ yang dikatakan bahwa kita punya lini belakang bagus, mewah semua, tapi buktinya banyak juga yang dia kalah 5-1, masih ingat lawan Australia kan, kalah 6-0 lawan Jepang. Iya. Itu kan udah banyak. 3-2 kemarin lawan Arab dan 1-0 lawan Irak. Jadi itu yang mungkin bisa melihat dengan cara saya kira pendekatan yang agak kurang kalau menurut saya. Ya ke pemain, taktik yang dia lakukan. Iya. Itu yang mungkin menjadi dasar kelihatan memang sulit. Walaupun sebenarnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika dia mengalami masalah di Sydney, dia balik dengan arahan dari Pastur untuk bermain dengan yang lama punya, yang 3-4-3 itu. Iya. Yang akhirnya kan dia tahu dapat 6 poin. Itu yang meloloskan Indonesia ketika dia mengembalikan pola dengan demikian. Bermain dengan Justin Hubner, Jai dan Rido kan di belakang. Tom Hai bersama dengan Pelupesi itu bagus. Tapi kenapa pertanyaannya dia tidak lakukan ketika Iya. lawan? Itu yang menjadi tanda tanya besar dengan perubahan-perubahan ini. Ya dia mesti tahu sebenarnya dengan apa yang dia dapatkan dengan 6 poin itu di GBK. Kalau dia mempertahankan itu, Om Boy. Minus Marcelino ketika lawan Bahrain itu, minus Marcelino. Kan sudah ada Miliano masuk dan ditampilkan lawan Arab, saya pikir kondisinya akan berbeda. Itu yang menjadi kekecewaan tentunya dari masyarakat yang bisa melihat ini. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini kayak pelin-pelan gitu loh, tidak konsisten. Kelihatan itu. Sehingga dia kan mengubah lagi setelah dapat tekanan lawan Irak jauh lebih bagus. Agak lebih bagus lawan Irak, tapi komposisinya Rido main lagi, Tom Hai sudah tampil lagi. Agak lebih enak bermain. Walaupun akhirnya kita kalah juga dengan 1-0. Jadi mungkin pemikiran-pemikiran itu yang dilihat ya oleh federasi yang memang harus mempercepat. Kalau agak lama akan berbahaya. Dan mungkin saja kita nggak tahu kan, ada perdebatan-perdebatannya ada di ruang ganti. Mungkin Alex Pastur memberikan masukan yang mungkin tidak diambil secara penuh. Sehingga kita tidak bisa melihat dia ada di mana ketika kalah lawan Irak. Ya, dia ada mungkin dia ke atas, dia lari, dia meninggalkan di situ ya. Kita nggak tahu. Ya, itu yang urusan Pak Manajer yang lebih tahu mungkin.
Dari perspektif seorang pemain ya, kita lihat jangka waktu ya tadi katakan 10 bulan. Dan ternyata memang Patrick Kluivert juga mengalami hal itu sebelumnya. Anda melihatnya seperti apa? Itu hal yang biasa saja atau dari sisi apa Anda melihat? Ya saya rasa ini PK juga harus belajar dari kesalahan sebelum-sebelumnya dia melatih di beberapa tim nasional ya. Mungkin yang paling lama ini di tim nasional Indonesia kali ya sampai 10 bulan. Tapi dia juga harus belajar dengan kekalahan waktu kita lawan Australia, lawan Jepang. Setelah itu dalam 2 kali pertandingan kemarin kita lawan Arab dengan Irak, dia membuat satu kesalahan lagi gitu ya. Yang saya kecewa itu pada saat waktu lawan Arab ya Bang Ropan ya. Waktu lawan Arab, oke lah formasi yang dia buat 4-2-3-1 mungkin nggak masalah lah bagi kita ya. Tapi dia juga harus tahu untuk menempatkan pemainnya itu siapa. Kan begitu. Harus menempatkan pemain itu harus tepat. Saya juga kemarin bingung. Di situ kok ditempatkan ada seorang Beckham, ada Mark Klok, ada Yakub Sayuri, ya kan? Oke, kalau kita lihat FIFA Matchday kemarin lawan Cina Taipei ya Bang Ropan kalau nggak salah ya. Oke, kalau kita lihat kondisi pada saat itu memang situasinya seperti Beckham dengan Mark Klok dan Yakub juga memang lagi bagus pada situasi saat itu. Tapi kan situasi itu berbeda. Ini yang kita lawan kan Cina, yang untuk lawan kuat ini kan kita lawan tim Arab. Ini harus tahu. Sedangkan di tim yang starting elevennya bagus seperti Joy Valentesi ataupun Tom Haye, ya kan ada Ole, ini kok tidak dimainkan. Padahal ini kan pertandingan yang krusial yang memang benar-benar harus mendapatkan poin. Nah ternyata dengan kekalahan disitulah Patrick ini juga membuat kesalahan lagi, gitu. Sama persis juga kejadian pelatih sebelumnya Bang Ropan ya waktu lawan Cina itu waktu itu. Bang Ropan tadi disinggung juga soal materi pemain yang mewah. Jadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa memang ini adalah faktor tukang masaknya, pelatihnya. Karena semua material yang dimiliki itu bagus. Ketika mengambil keputusan decision memasangnya, ternyata ada kekeliruan. Kita tidak tahu pertimbangannya apa. Jadi kita bisa menyimpulkan malam hari ini bahwa memang Patrick Kluivert yang melakukan kesalahan. Dia udah tahu kan dan semua bugar. Kenapa Rido tidak dimainkan misalnya? Kenapa Yassin Hapner juga tidak ada? Makanya Yassin Hapner tuh 2 pertandingan boy, Arab dan Irak dia sama sekali nggak main. Lebih terpukul lagi bagi Yassin Hapner bahwa di pertandingan terakhir tuh dia ada di atas dari 6 pemain itu. Terlepas dari unggahan dia di Instagram apapun itu, tapi dia pemain yang bagus. Dan Kluivert tahu bahwa dengan Yassin Hapner, Rido dan Jai itu clean sheet di Jakarta. Bahrain 1-0 dan Cina 1-0. Dia mendapatkan 6 poin dengan materi seperti itu. Tapi mereka ada di cadangan waktu lawan Arab. Nathan Cho juga tidak ada di situ. Yang saya harap dia harus ada di bench paling tidak. Tapi dia ada di antara 6 yang waktu lawan Arab. Tom Haye juga tidak ada karena Mark Klok yang bermain dengan Joe Pelupesi. Ini pertama kali kedua pemain itu bermain. Dan saya pikir ini kan tidak sepadan. Karena dua-dua adalah tipikal yang sama. Merebut bola. Ya, bermain box to box. Harus ada pemain seperti Tom Haye yang berbeda. Mengatur serangan itu beda. Ada Gattuso-nya dan ada Pirlo-nya kalau di Italia. Yang ngatur bola dulu ya. Jadi itu boy yang berbeda. Beckham bermain di kiri itu di luar dugaan juga. Ya. Kemudian kenapa bermain dengan false 9? Padahal kita punya 2 number 9 yang ada di bangku cadangan. Ole dan Mauro. Tapi coba bermain dengan false 9 itu yang mengagetkan. Ya. Miliano bermain di false 9 atau dengan Ragnar tidak seperti biasanya. Mereka bukan pemain yang oke. Kenapa tidak memanfaatkan 2 ini? Oke, oleh main di babak kedua, tapi kan udah agak telat. Mestinya dia dari awal bisa bermain agar ada perbedaan. Situasi ketika sesudah kita kalah, kita gagal itu juga pernah dialami oleh seorang Peri Sandria, ya kan? Lalu para pemain bertemu dengan supporter di stadion. Tapi banyak yang mengkritik, yang melihat bahwa kok coachnya tidak ada bersama-sama dengan mestinya pemain. dia ikut di situ ya. Ya kan, mengucapkan terima kasih atas dukungan. Bagi pemain itu hal yang seperti apa? Apa yang dirasakan bagi pemain ketika coachnya tidak ada bersama-sama ketika berhadapan dengan para supporter yang mengorbankan waktu untuk datang ke stadion? Ya setidak-tidaknya jangan kita harus pada saat kita menang aja coach itu harus tampil untuk menghadapi supporter ya kan, memberikan terima kasih. Tapi pada saat tim kita kalah, jangan sebagai pelatih kepala itu jangan dia bersembunyi ataupun takut untuk menghadapi supporter. Setidak-tidaknya dia juga harus memohon maaf kepada supporter yang selama ini mendukung timnas ini. Jadi ini juga buat pelatih-pelatih yang akan datang nanti juga harus belajar dari situ juga. Karena biar bagaimanapun supporter itu adalah penyemangat
Iya. untuk kerja kita di lapangan. Oke. Iya. Jadi Mereka punya andil juga itu. Iya, betul. Oh, iya, andil besar untuk bisa mendukung timnas. Kita bicara masalah pemutusan ini kan bukan dalam tanda kutip bukan pemecatan ya, tapi seperti pemutusan hubungan kerja. Kerjasama. Iya kan? Iya. Orang dibilang mutual termination. Iya. Iya kan? Pengakhiran kontrak berdasarkan kesepakatan Pembicaraan kedua belah pihak, bukan sepihak ya. Iya. Tapi ini mungkin cuma bahasa halusnya, Iya. tapi tetap dia diberhentikan. Dia diberhentikan. Kalau itu tidak mungkin terlalu kasar, dengan mungkin dipecat mungkin, dilengsarkan. Iya. Tapi ada pembicaraan dan disepakat bersama. Tapi apapun itu harus tetap ada kompensasi, Boy. Untuk Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Karena ini kan semua yang diambil kecuali Om Simon yang bertahan Iya. sebagai pemandu bakat dan juga dengan Dirtek Alexander Swiers yang bertahan. Iya. Selebihnya itu kan dipangkas habis pemutusan ini. Jadi itu yang kita lihat walaupun ini pembicaraan kedua belah pihak tapi tetap harus ada menyiapkan ya kompensasi itu perlu ada. Itu yang perlu diingat gitu. Tetap ada kompensasi. Harus ya? ada kompensasi. Tapi Apapun itu. kalau Kecuali dia mundurkan diri ya. Iya, Berbeda. mutual termination itu kan kompensasinya bisa dibicarakan. Oh iya. Tapi kalau pemecatan itu berarti sepihak. Iya, kalau STY itu pemecatan. Iya. Pemberhentian sepihak. Makanya kan dapatnya kan besar STY. Hampir 40 mungkin 40 M atau berapa lah yang sana. Ya sampai sekarang tuh masih cicil juga. Ya, Iya. tapi bisa diterima. Nah, sekarang tinggal pembicaraan dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihan dia. Tentunya kalau pembicaraan ini kan itu urusan dari ketua umum. Karena Pak Erik yang berbicara langsung. Ada pembicaraan termin-termin harus akan diatur. Itu bisa mendapatkan itu. Cuma memang sayangnya, ya kita kembali ke tadi, mestinya kan Patrick Kluivert itu datang ke Indonesia begitu saja, jangan langsung pulang. Ya ini juga salah satu poin yang juga menjadi Datang, dasar. bicara di press conference, permohonan maaf dia, ya kan? Dan berterima kasih atas dukungan selama ini buat federasi, buat supporter semua, rakyat Indonesia. Dan saya siap sebagai pelatih bertanggung jawab penuh, apapun Ya. untuk saya. Ya. Saya untuk diberhentikan, saya siap. Apapun mau dilanjutkan juga kita siap. Jadi dia semua menerima itu, Ya. penuh tanggung jawab. Nah, itulah seorang pelatih profesional yang smart, yang cerdas, bukan habis pertandingan ujung-ujung kabur, istilahnya kan dalam tanda Rekam. kutip. Kayak Ya, rekam, ya? ya, kabur berangkat. Jadi datang aja dulu bicara. Toh hanya sehari atau besoknya dia balik. Nah, itu yang paling enak, paling gentle untuk dia seorang sebagai pelatih. Karena banyak kan yang kecewa, ya Iya, wajar masyarakat kecewa. Tapi kalau dia bicara dengan baik, mungkin juga dia akan banyak yang memaafkan. Iya, betul. Karena dia mengaku kesalahan dia dan apapun itu. Itu yang bagi seorang pelatih yang tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert. Itu yang ada. Oke, Bung Peri, Ya. Anda lebih suka pemain yang punya background nama besar sebagai players atau seorang pelatih yang punya track record yang bagus? Menurut para pemain kebanyakan yang Anda rasakan, seorang pelatih ini dia punya nama besar sebagai pemain atau pelatih yang memang punya track record yang baik? Saya rasa kalau bicara PK, saya rasa untuk sebagai pemain dia Sama loh posisinya dengan Anda. sama dengan saya. Tipis-tipis 11-12 saya. Kalau bicara PK, saya rasa dia semenjak jadi pemain, oke lah kita tahu punya nama besar, pemain terbaik. Gitu. Tapi kan di sini tidak menjamin semuanya. Dia sebagai pelatih, Iya. selagi dia sebagai pemain dia punya prestasi. Banyak prestasi, tapi dia sebagai pelatih mungkin tidak menjamin dia punya prestasi, kan begitu. Jadi saya kalau harus memilih, lebih bagus pelatih yang punya rekornya bagus daripada dia sebagai pemain. Oke, kita stop dulu, Bung Ropan, Bung Peri, kita break dulu. Setelah pariwara berikut ini, kita kembali di Sportcast Nusantara TV. Kok makin lama makin dingin.